Purnawiyata SMPK 5 Penabur Jakarta, Angkatan 28, tahun pelajaran 2024-2025. Yang terhormat Pendeta Prio Utomo dari GKI Cipinang Indah. Yang kami hormati orang tua siswa kelas 9 SMPK 5 Penabur Jakarta, Angkatan 28. Yang kami hormati Kepala SMAK 7 Penabur Jakarta, Bapak Hendro S. Lumbat Raja MPD. Dan kami mengucapkan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas karunia-Nya kita dapat memulai acara ibadah pengucapan syukur dan Purnawiyata SMPK 5 Penabur Jakarta, Angkatan 28, tahun pelajaran 2024-2025 dengan tema Hidup Mengandalkan Tuhan. Setiap langkah adalah perjalanan menuju kedewasaan. Tak terasa, siswa-siswi kelas 9 tahun pelajaran 2024-2025 SMPK 5 Penabur Jakarta telah mencapai masa akhir perjalanan proses belajar mengajar. Semua dapat terlewati hanya karena penyertaan Tuhan dan hidup yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Demikian pula nantinya, mereka diharapkan terus berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan dalam menggapai semua cita dan impian mereka. Untuk itu, dengan hormat, kami mengundang Bapak Ibu para undangan dan orang tua siswa kelas 9 berkenan untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menyaksikan prosesi masuk seluruh siswa kelas 9 Angkatan 28 SMPK 5 Penabur Jakarta. Ampura
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bersama-sama berkumpul dan bersekutu untuk mensyukuri pencapaian hasil belajar putra-putri kita selama 3 tahun di jenjang SMP. Oleh sebab itu, bersama dengan pemazmur, marilah kita meninggikan dan menaikkan syukur bagi Tuhan secara berbahasa. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Dengan bangkit berdiri, mari kita kidungkan lagu pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 2. Kita masuk rumahnya. Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perjuangan selama 3 tahun di jenjang SMP bukan hal yang mudah. Penuh canda, tertawa, tangis, rasa kesal, atau bahkan rasa kecewa. Dan banyak pengalaman berharga yang sudah kita lewati bersama, baik sebagai orang tua, guru, bahkan juga murid. Biarlah pengalaman-pengalaman tersebut membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka tentu saja pada saat ini adalah awal yang baru bagi kita, khususnya untuk anak-anak putra-putri kita, untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Firman Tuhan kiranya menjadi pedoman dan pegangan bagi kita semua dalam melangkah menapaki kehidupan kita. Andalkan Tuhan, Tuhan menjadi penuntun langkah kita. Firman Tuhan kita pegang selalu. Bye.
Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk sore hari ini. Bahkan juga untuk waktu ketika firman Tuhan akan disampaikan bagi kami. Terima kasih bahwa dengan itu kami punya pegangan, kami punya hidup yang kuat, kami punya keteguhan untuk bisa jalani hidup kami selanjutnya. Karena itu ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan sendirilah yang pimpin kami semua, baik hamba-Mu yang terbatas dan sederhana ini maupun kami semua yang sudah hadir bersama-sama dalam ruangan ini. Biarlah benar-benar menjadi ya Tuhan, dan kami mau sambut apa yang menjadi kehendak baik Tuhan bagi kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apa kabar saudara? Betul baik? Apa ketat? Saudara, saya merasa ketat dan gentar. Nah saudara-saudara, kalau kita dipertanyakan pada saat ini senang atau tidak, harusnya senang. Betul ya? Kenapa sih kita senang hari ini? Karena hari ini kita bersyukur ada yang lulus. Siapa yang lulus? Ragu-ragu. Kalian belum mau lulus ini? Siapa yang lulus? Oh belum ya, belum ada pengumumannya. Lulusan, biasanya gitu ya. Kepala sekolah akan menyebutkan kita punya lulusan tahun ini demikian dan seterusnya begitu ya. Jadi ini masih deg-degan ya. Ini asli saudara, saya agak bingung ya. Ini orang tua, guru atau siswa? Karena tampangnya tua semua. Nah itu ya, katanya orang tua kan deg-degan mau gimana lagi. Oke, kalau hari ini kita mau beribadah dengan rasa syukur kita, itu karena kita bukan sekedar kita adalah orang-orang yang saat ini anak-anak bisa lulus, orang tua bisa lebih tenang akhirnya 3 tahun di SMP aman. Guru-guru juga mungkin ada yang bilang akhirnya bocah-bocah yang anu itu ya, itu akhirnya lepas dari sini tinggal dioper ke Bapak yang saat ini ya, mungkin di sebelah saya ini. Dan saudara-saudara, kita mungkin bisa berkata kita bersyukur karena ada hidup yang baru. Tapi lebih lagi kalau kita adalah orang-orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang bersyukur karena kita punya Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan. Buktinya kalau saya mengalami Tuhan itu saya selalu berdoa setiap keadaan. Berdoa setiap keadaan. Sekarang juga berdoa. Tuhan jangan saya dipilih sebelum itu kan? Oke. Kalau kita katakan kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berani bersandar kepada Tuhan. Seperti saya saat ini, apakah kelihatan saya cukup berani bersandar pada mimbar ini? Mimbarnya agak goyang ya. Saya nggak tahu cerita siapa ini. Kebagian sarana prasarana sekolah. Nah saudara-saudara, kalau kita memang betul mengandalkan Tuhan, kita berani bersandar kepada Tuhan. Saat ini yang kanan kirinya ada orang, ada temannya, ada keluarganya, coba bersandar. Bapak ibu yang datang sepasang-sepasang, coba sandaran ke pasangannya. Iya, rasa sesuatu ya. Rasanya apa waktu sandaran? Ada yang ngerasa tidak aman karena bukan dialah jodoh Tuhan. Ada yang gitu. Saudara-saudara, kalau betul kita memang menyadarkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, yang akan kita rasakan adalah aman. Kalau saat ini kita bisa bersandar kepada orang di dekat kita karena kita percaya bahwa orang itu cukup aman buat kita, betul? Kecuali ini ya, pemain musik nggak tahu bersandar pada apa. Bersandar pada bassnya kah? Bersandar pada gitarnya? Drummernya istirahat ke bawah, apa ya? Saudara, ketika kita bersandar pada Tuhan, kita percayakan seluruh hidup kita karena kita merasa aman. Kita berani bersandar kepada Dia karena slide selanjutnya adalah
supaya kita jadi orang yang berani, aman, berani untuk melanjutkan hidup. Kita tidak merasa takut, kita tidak merasa khawatir. Kita nggak merasa bahwa orang yang ada di sebelah kita yang kita tadi sandari itu akan tiba-tiba melepaskan bahunya, lalu kita jatuh tersungkur, lalu kita bangun. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi sandaran hidup kita, apalagi teman-teman yang tadi katanya juga berdoa setiap waktu gitu ya, itu pasti percaya bahwa Tuhan cukup kuat ada di dekat kita, bisa menemani kita dalam setiap keadaan. Bukan begitu orang tua? Sepi. Saya kata orang tua bersandar pada apa? Bersandar pada tiang di belakang itu, bersandar kepada pasangannya, bisa bersandar kepada apapun. Tapi sekali lagi hari ini kita mau belajar bahwa yang jadi sandaran kita adalah Tuhan sendiri, supaya kita jadi orang yang berani, supaya kita jadi orang yang gak takut, supaya kita jadi orang-orang yang tidak khawatir. Karena jujur saja saudara-saudara, bukankah bahkan mungkin hari-hari depan, tahun depan, 10 tahun mendatang, ada banyak rasa khawatir, ada banyak rasa takut yang bisa saja datang ke kita. Teman-teman yang mau lulus udah tahu 5 tahun lagi mau jadi apa? Ada takutnya gitu nggak? Takut nih, SMA-nya itu bener nggak ya? Nanti kalau kuliahnya masuk kuliah itu bener nggak ya? Kalau kerja di situ bener nggak ya? Duitnya cukup, bisa beli rumah, bisa seperti papa mama. Mungkin ada di antara kita rasa takut, rasa khawatir karena kita nggak tahu yang ada di depan kita kayak apa. Apa yang ada di depan kita itu mungkin belum tentu gampang untuk kita lihat. Tapi hari ini kita mau belajar dari pohon. Next. Slide selanjutnya boleh. Pohon dalam Alkitab kita dikatakan kalau kita percaya kita mengandalkan Tuhan, kita akan jadi seperti pohon yang ada di pinggir aliran sungai. Nah, saya bisa angkat tangan lebih tinggi. Siapa yang betul-betul mengandalkan Tuhan? Berat ya? Betul, kalau kita sampai hari ini bisa katakan saya mengandalkan Tuhan, terima kasih Tuhan saya bisa lulus, terima kasih jadi orang tua saya bisa menemani anak-anak sampai umur sekian ini. Jadi guru juga terima kasih Tuhan, sekalipun anak-anak yang jadi siswa ini luar biasa macam-macam warnanya, saya bisa mendampingi, saya bisa bantu mereka tumbuh. Bersyukurlah, karena itu bukan kekuatan kita, karena kita punya Tuhan yang jadi andalan kita. Di sekolah ini, bahkan nanti akan masuk ke sekolah yang baru, ke jenjang selanjutnya, kita akan masuk ke tempat tanah yang baru. Di situ kita juga ditanam. Bersyukurlah, karena ada orang-orang yang sudah sampai ditanam masih juga bilang enggak, saya mau cari tempat lain, pindah lagi. Ada yang begitu? Enggak ya? Karena orang baik-baik di sini semuanya orang beriman. Dan setelah ditanam, kita jadi orang-orang yang juga perlu berakar. Gak ada tuh tanaman yang hidup cuma asal tancap, gak keluar akarnya. Mau dari mana dia? Apakah dia menghirup tenaga alam semesta? Dia akan mengambil gizi itu dari tanah. Ada air, ada zat gizi yang lain, dan itu menolong tanaman itu tumbuh. Maka kalau teman-teman hari ini, para orang tua, para guru juga merasa bahwa hidup ini memang hidup yang mengandalkan Tuhan, dua hal ini perlu kita ingat, bahwa di tempat dimanapun kita ada pada saat ini tempat kita ditanam oleh Tuhan, dan di situ juga kita bisa menyerap apapun yang Tuhan berikan dari tanah, dari air, dari segala sesuatu yang Dia sediakan. Kita mau untuk terus tanam dan berakar sampai akhirnya slide-nya ganti tadi saudara. Karena ini tidak semuanya bisa semau kita. Sebagai orang-orang beriman, kita perlu sadari ini, bahwa tidak semuanya semau kita. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan ada, kalau kami bisa merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada dalam hidup kami. Terima kasih kalau itu jadi kekuatan kami bertahun-tahun melintasi berbagai macam kesulitan, berbagai macam ujian. Terima kasih kalau hari ini kami bisa hidup dengan segala pengalaman yang kami punya. Terima kasih kalau kami hari ini bisa berkumpul karena ada sekolah ini.
karena ada teman-teman, ada guru, karena ada orang tua, ada banyak orang yang boleh menemani kami dalam perjalanan hidup kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya itu. Karena itu yang membuat kami boleh sungguh-sungguh menikmati segala yang indah, segala yang kami rasa itu buruk. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami orang yang penting dalam hidup ini, melainkan karena ada Tuhan. Tuhan yang paling penting, Tuhan andalan kami, Tuhan sandaran hidup kami. Terima kasih untuk segala hal yang sudah kami lalui ini ya Tuhan. Itu jadi modal yang baik, jadi gizi yang baik untuk kami bisa gunakan pada masa-masa mendatang. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan juga buat kami yang lulus dan akan masuk ke jenjang selanjutnya, masuk SMA. Tuhan, kemanapun tempat kami memilih, tempat kami ditempatkan untuk bisa bertumbuh lagi, berakar lagi, kami percaya di situ Tuhan juga sertai. Tuhan boleh jadi aliran air yang hidup buat kami. Tuhan boleh jadi kekuatan, Tuhan boleh jadi segala sesuatu dalam hidup. Sehingga sekalipun SMA tentu saja lebih susah daripada SMP, kami percaya di situ juga Tuhan ada menyertai kami. Kami percaya sekolah ini yang sudah jadi berkat buat kami boleh juga terus melanjutkan berkatnya buat orang-orang selanjutnya, siswa-siswa selanjutnya, bahkan mungkin juga guru-guru, karyawan-karyawan selanjutnya, orang tua selanjutnya. Dan itu membuat kami percaya bahwa sungguh Kau ada, Kau andalan dalam hidup kami. Tuhan, ada banyak hal yang lain mungkin saat ini jadi kekhawatiran, ketakutan kami, tapi kami mau serahkan itu semua, karena kami ingat Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah andalan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Kita akan masuk acara Purna Wiyata. Hadirin dipersilakan berdiri. Panji-panji memasuki ruangan. Sang merah putih
bendera negara Indonesia tercinta. Merah yang berarti berani, putih yang berarti BPK Penabur Jakarta sebagai lembaga pendidikan Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan, mempersiapkan seluruh siswa untuk menjadi terang dan berkat bagi dunia. Dalam naungan organisasi siswa intrasekolah, membina siswa menanamkan jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Berhenti, gap, maju, jalan. Laksanakan. Pada bendera, hormat, gerak, tegak, gerak. Alun kanan, alun kiri, langkah tegak maju, jalan. Membentuk
yang akan disampaikan oleh Kepala SMPK 5 Penabur Jakarta, Ibu Mariuning Tias, SPD MM. Kepada Ibu Mariuning Tias dipersilakan naik ke panggung. Selamat sore semuanya. Ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Mohon maaf, suara saya ya. Yang terhormat Bapak Pendeta Priyo Utomo selaku Pendeta Pendamping Sekolah, kemudian Bapak Budi selaku pengawas sekolah, dan yang terhormat Bapak Ibu orang tua kelas 9 yang saya hormati Pak Hendro selaku Kepala SMAK 7 Penabur, Ibu Santi selaku Kepala SDK 4 Penabur, serta yang saya banggakan anak-anak kelas 9 angkatan 28 ya. Tidak terasa waktu 3 tahun kalian lalui untuk belajar di SMPK 5. Banyak hal yang sudah kalian torehkan, bahkan prestasi sudah kalian persembahkan untuk SMPK 5. Seluruh peserta didik kelas 9 SMPK 5 Penabur tahun pelajaran 2024-2025 telah melalui serangkaian assessment yang dimulai dari praktik yang sudah dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 24 April 2025. Kemudian penilaian sumatif kelas akhir pada tanggal 5 sampai 9 Mei 2025. Maka selaku Kepala SMPK 5 Penabur, izin saya melaporkan kelulusan peserta didik SMPK 5 Penabur tahun pelajaran 2024-2025 sebagai berikut. Kelulusan peserta didik kelas 9 dari satuan pendidikan di SMP ditentukan dalam rapat pleno Dewan Guru dengan kriteria yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran di SMP selama 6 semester. Kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, lulus penilaian sumatif kelas akhir di satuan pendidikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Adapun nilai penilaian sumatif kelas akhir diperoleh dari 50% asesmen praktik dan 50% asesmen tertulis. Berdasarkan keputusan Kepala SMPK 5 Penabur tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2024-2025 nomor 380/CKT strip P05/SK/05/2025 tanggal 2 Juni 2025 memutuskan tahun pelajaran 2020-2025 dengan jumlah peserta didik 155 dinyatakan lulus 100%. Kalian silakan duduk.
Untuk anak-anakku saya ucapkan selamat atas kesuksesan dan keberhasilan kalian. Tentunya keberhasilan yang kalian raih itu dengan penuh pengorbanan, perjuangan, dan kerja keras. Anak-anak yang terkasih, hidup ini adalah penuh tantangan. Oleh karena itu, kalian perlu meningkatkan ilmu pengetahuan kalian, kembangkan talenta dan kemampuan kalian. Yang terlebih lagi adalah miliki karakter Kristiani yang baik di dalam kalian menghadapi zaman yang penuh dengan tantangan. Dan tentunya keberhasilan yang kalian peroleh saat ini itu tidak lepas dari Bapak Ibu guru dari Restuju 89 yang telah membimbing kalian sehingga kalian berada pada saat ini. Untuk itu, silakan kalian beri aplaus buat Bapak Ibu guru yang sudah mengantarkan kalian sampai pada saat ini. Tentunya tidak lupa juga yang terpenting dalam hidup kalian adalah pendampingan orang tua, perjuangan orang tua kalian yang sudah membimbing kalian, membesarkan kalian sehingga kalian bisa lulus di jenjang SMP ini. Saya minta anak-anak bangkit berdiri. Silakan kalian bangkit berdiri. Balik kanan, berjuang sampai pada saat ini. Teruskanlah perjuanganmu. Kelulusan ini merupakan langkah awal untuk kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalian menuju ke jenjang SMA. Tumbuhlah menjadi pribadi yang kuat dan takut akan Tuhan. Jadilah generasi yang best, yang menjadi pribadi yang tangguh, berwawasan internasional, peduli terhadap sesama, dan selalu mengandalkan Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mewakili keluarga besar dari SMK 5 Penabur mengucapkan selamat atas kelulusan yang diraih putra-putri Bapak Ibu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk kerjasama dan kolaborasi yang sudah kita lakukan selama 3 tahun kalau sama saya, 2 tahun sama Bu Rita. Saya hadir di B5 baru tahun yang pertama ini. Dan tentunya tidak mudah saya juga mengenali anak-anak 155 dalam 1 tahun ini. Banyak tantangan juga saya dari mereka, bagaimana mereka dalam setiap istirahat energinya yang terlalu semangat main bola Bapak. Jadi saya jadi sampah setiap istirahat hanya berdiri aja saya di lobi. Dan mereka tahu bahwa saya tidak menginginkan mereka ketika istirahat main bola. Karena ketika masuk kelas kasihan temannya, bajunya lecet basah semuanya di dalam kelas yang jadi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk keberhasilan kalian untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Budi Raharjo MPD selaku pengawas SMPK 5 Penabur Jakarta. Kepada Bapak Budi dipersilakan. Selamat sore semuanya. Sore ya. Yang saya hormati segenap Yayasan BPK Penabur yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati segenap kepala sekolah BPK Penabur, baik SD mungkin maupun SMA, SMK. Wabil khusus yang saya hormati Ibu Mario Indias selaku Kepala SMP BPK 5 Penabur. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir
hari ini. Di mana Bapak Ibu gurunya Bu Maria? Oh, ada yang di tengah juga ya? Nggak kelihatan. Oke. Bapak Ibu guru yang saya hormati, beserta orang tua wali ya, orang tua wali siswa yang hari ini hadir, serta anak-anakku kelas 9 dari 9A sampai dengan 9E ya, yang hari ini luar biasa. Tentu dengan rasa syukur yang tak terhingga, hari ini SMP BPK Penabur telah meluluskan sebanyak 155 ya, 155. Luar biasa dengan lulus 100%. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Luar biasa ya. Kesempatan kali ini tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang telah membimbing mendidik kalian ya selama 3 tahun. Tentu bukan kerja yang ringan, kerja yang luar biasa di dalam menghadapi 155 anak yang luar biasa ini. Baik tadi secara energi, anak muda pasti berlebihan, yang mestinya tidak main bola, siang-siang main bola gitu ya. Nah, itu luar biasa memang ya. Tapi sekali lagi perlu kita kasih fasilitas ya Bu ya. Nggak ada masalah buat anak-anak kita ya. Bermain dan belajar itu adalah memang dunia anak-anak ya. Tentu rasa terima kasih saya juga kepada segenap orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya di dalam selama 3 tahun ini. Tentu dalam pendampingan yang luar biasa, tidak mudah juga. Terkadang mereka harus antar pagi-pagi, kemudian jemput siang-siang, kemudian menyiapkan di pagi hari sarapan kalian. Itu adalah kerja yang luar biasa. Atau bahkan mungkin malam-malam harus berdoa selama kalian menghadapi ujian atau mungkin menghadapi ulangan dan lain sebagainya. Tidak jarang orang tua kalian adalah berdoa supaya anak-anak selalu dimudahkan oleh Tuhan ya. Jadi itu kami rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh orang tua, dan rasa bangga kami kepada BPK Penabur bahwa ini adalah salah satu pendidikan yang unggul di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Timur. Tepuk tangan buat BPK Penabur. Jaga nama baik BPK 5 Penabur, bahwa kalian adalah lulusan BPK Penabur menjadi orang-orang yang luar biasa. Kami tunggu 10 tahun yang akan datang ke BPK 5 Penabur menjadi orang-orang yang sukses semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, 10 tahun yang akan datang kalian datang ke SMP BPK Penabur dengan membawa cerita baik, memberikan inspirasi buat adik-adik kalian. Kami tunggu itu, dan sekali lagi dengan ini kami bangga melepas anak-anak kita, dan sekali lagi terima kasih kepada segenap Dewan Guru yang sudah membina anak-anak kita. Dan teriring, semoga kalian kelak menjadi orang-orang yang sukses yang berkiprah di negara Indonesia ini. Terima kasih. Selamat siang. Tepuk tangan buat kita semua. Kini tiba saatnya kita memberikan penghargaan kepada seluruh siswa yang sudah bekerja keras menunaikan tugas dan tanggung jawabnya di SMP 5 Penabur Jakarta Angkatan 28. Penghargaan akan diberikan dalam bentuk pengalungan medali oleh Ibu Mayuni Tias selaku Kepala SMP 5 dengan didampingi oleh wali kelas. Dengan jumlah siswa 26 orang, terdiri atas 13 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan, dipimpin oleh Ibu Ari Respati, Maro.
Lagi, 1, 2. Patricia Liner. Open. Oke, boleh ibu sedikit merapat? Ya. Fokus kamera 1, 2. Lagi 1, 2. Oke. Caroline Wijaya. Bagi orang tua siswa kelas 9A dipersilakan untuk berdiri. Kemudian senyum 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Oke. Dorothy Putri Parulian Aritona. Ya, senyum. Kasih senyum begini. Pegangnya begini. Oke, 1, 2. 1 kali lagi 1, 2. Oke, lanjut. Albert Wisnuwadi Suwandito. Oke, fokus kamera. 1, 2. Lagi tahan. 1, 2. Oke. Gabriela Puan Wiradi Damayanto. Ya. Fokus kamera 1, 2. Lagi 1, 2. Gamali Ratu Violeta. Fokus kamera 1, 2. Satu kali lagi. 1, 2. Godwin Gokbasana Mangulo. Fokus kamera. 1, 2. Lagi. 1, 1. Oke. Isabel Serafina Buta Buta. Maaf, bisa kembali dikit Pak? Ya. Oke, 1, 2. Lagi lah 1, 2. Oke. Joaquin Ritter Siahaan. Mari. Oke, 1, 2. Lagi 1, 2. Oke. Jose Kuntara.
maju. 1, 2. Lagi dan 1, 2. Ray Matthew Sebastian Sibarani. Samuel Setiadi Handaya. Saud Bartolomeus Jonathan Sipengkul. Fokus kamera. Maaf, geser kemari dikit. 2. Lagi dan 1, 2. Stanley Benson Sahetapi. Tunjuk bawah 1, 2. Lagi dan 1, 2. Stella Alicia Chandra. Selamat ya. Tunjuk. Dari 1, 2. Lagi 1, 2. Timothy Nathanael Darmawan. Savanya Kristi Aleta Herdiansyah. Fokus kamera 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Kelas 9B dengan jumlah siswa 25 orang, terdiri atas 14 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan, dipimpin oleh Ibu Monika Sorwauli Kata, Adrian Budiata, Bisa kemari dikit semua. Tunjuk. Dari 1, 2. Lagi. Dari 1, 2. Aleatara Nafatia Saleh, Andro Laki Bagaskara, Angela Sola Gracia Munte, Tunjuk.
Brian Amadius Chandra. Cristo Ren Silitoma. Clarissa Rachel Kristantio. Frank Doni Junior. Dania Miozi. Dasya Riani Pasaribu. Elkaris Luis Benedicuela. Selamat datang. Fokus kamera 1, 2. Sekali lagi. Ezekiel Petri Denzel. Selamat ya Luis. Fokus kamera 1. Gabriel Martialdo. Selamat ya Petri. Diana Rohina Purba. Selamat ya Del. Jo Carlo Parangin Angin. Joshua Ruben Siregar. Selamat ya lo. Kathleen Nathaniela Archer. Selamat ya.
Timothy Armando Silaban. William Mark Eliezer Napitukulu. Yeremia Anugrah Mangali. Yurika Auri. Kelas 9C dengan jumlah siswa 34 orang terdiri atas 16 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan dipimpin oleh Ibu Evelyn Luciana Simatupang, Adeline Meriani Hanania Tambuna, Satu, dua, oke. Adolf Rinaldi Halomoan Sihotang, Fokus kamera satu, dua. Sekali lagi satu, dua. Oke. Alena Natali Cahya Krisanti, Fokus kamera satu, dua. Sekali lagi satu, dua. Alexandra Tracy Nauli Sinaga, Satu, dua. Sekali lagi satu, dua. Amadio Binsar Salomo Marbun,
Baru dua. Sekali lagi. Baru dua. Fiona Gracia Hutapea. Gabriel Andres Bastian Setiawan. Kembali dikit, Pak. Giorgio Manuel Rodrigo Simombi.
dua.